Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Gak kerasa ya, ternyata kita udah nyampe di penghujung Ramadan. Ya, seperti biasa permintaan kalian rekomendasi smartwatch untuk Lebaran. Padahal baru aja 3 bulan kemarin kita udah bikin video rekomendasi ya untuk akhir tahun 2024. Ya, karena Ramadannya maju, jadi baru 3 bulan udah harus bikin video rekomendasi lagi. Gak banyak sebenarnya rekomendasi untuk Ramadan kali ini atau rekomendasi untuk Lebaran 2025 ini karena jaraknya yang masih dekat dari rekomendasi akhir tahun 2024. Nah, sebelum ke video rekomendasi seperti biasa saya mau disclaimer dulu biar gak terlalu banyak pertanyaan berulang di kolom komentar. Disclaimer yang pertama, semua rekomendasi yang ada di video ini adalah smartwatch yang rilis di 2025. Jadi semuanya smartwatch baru. Kalau kamu ngincer smartwatch lama, tentu bisa disimak video rekomendasi akhir tahun 2024. Kalau smartwatch inceran kamu masuk rekomendasi itu, tentu itu smartwatch yang bagus. Apalagi sekarang pasti harganya sudah lebih murah. Beberapa smartwatch keluaran tahun 2024 juga bakal ada yang saya singgung ya di video rekomendasi ini. Jadi sekali lagi bagi kalian yang ngincar smartwatch keluaran tahun kemarin boleh disimak video rekomendasi akhir tahun 2024. Itu masih sangat relevan. Disclaimer yang kedua, semua rekomendasi smartwatch di video ini garansinya minimal harus 1 tahun. Jadi kalau ada smartwatch bagus, ternyata garansinya kurang dari 1 tahun, otomatis bakal keluar dari rekomendasi ini. Saya mempertimbangkan ini tuh karena banyaknya komentar dari kalian soal after sales. Ya, kita bikin video review bagus sebuah smartwatch, tapi di kolom komentarnya, ya garansinya cuma 1 bulan bang, garansinya cuma 3 bulan bang. Jadi di video rekomendasi sekarang bakal jadi standar lah ya, untuk garansi minimal 1 tahun. Disclaimer yang ketiga, tentunya semua rekomendasi ini smartwatch yang udah saya review, udah saya coba. Dan disclaimer yang terakhir, ini opini pribadi. Jadi kalau kamu punya opini sendiri jelas bebas, boleh banget. Tulis aja rekomendasi smartwatch versi kamu di kolom komentar. Tentu beserta alasannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke rekomendasi smartwatch Lebaran 2025. Kita mulai dari smartwatch yang harganya di bawah 500.000. Jujur 2025 sampai ke Lebaran ini saya gak banyak mereview smartwatch yang harganya di bawah 500.000. Makanya di pertama ini saya merekomendasikan Huawei Smart Band 10 atau Huawei Band 10. Jadi bagi kalian yang nyari smartwatch di bawah 500.000 boleh simak video rekomendasi 2024. Itu banyak tuh, bagus-bagus. Saya merekomendasikan Huawei Band 10 tentu dengan beberapa alasan ya. Kelebihan dari Band 10 ini dimensinya ringkas, ringan, dan juga tipis. Ketipisannya itu kurang dari 9 mm. Untuk penggunaan sleep tracker, fitness tracker ini nyaman banget. Karena tadi dimensinya yang sangat tipis dan juga ringkas. Fitur kesehatan dan kebugarannya juga terbilang lengkap. Apalagi soal akurasi ya. Dan di Band 10 ini ada fitur yang biasanya cuma ada di GT series tapi di sini ada, yaitu emotional well-being. Selain itu Band 10 juga baterainya awet. Tapi bukan cuma awet, dia juga fast charging, 45 menit bisa full. 5 menit ngecas bisa untuk 2 hari. Dan yang jarang kita temukan di pesaingnya yaitu broadcast heart rate. Kapan lagi kita punya wearable semurah ini udah bisa broadcast heart rate. Dan juga dia bisa quick reply. Ya katakanlah pesaingnya terberatnya itu Xiaomi Smart Band 9 ya untuk saat ini. Ya mereka kan belum ada broadcast heart rate. Belum juga bisa quick reply. Yang perlu diperhatikan dari Huawei Band 10 ini dia belum 60 Hz, belum built-in GPS. Kemudian belum ada mode interval. Dan penyakit dari dulu seri Huawei yaitu mode bersepeda itu masih ribet. Rekomendasi di bawah 500.000 cuma itu aja sih Huawei Band 10. Lanjut ke rekomendasi 500 sampai 1 juta.
Untuk range harga 500 sampai 1 juta ini paling banyak sih. Katakanlah kemarin saya review Time Aper ya, TR1 Pro, kemudian SKME atau Bozlun B77 itu bagus-bagus. Dan harganya juga mepet ke 500.000. Ya termasuk murah kan. Tapi karena garansinya yang cuma 1 bulan, jadi auto saya gak merekomendasikan. Tapi kalau kamu berani ambil resiko ya soal garansi ini, 2 smartwatch itu cakep. Nah, yang jadi masuk daftar rekomendasi di harga 500 sampai 1 juta, yang pertama Advan On Push. Advan On Push ini dibanderol di harga 894.000 terakhir saya cek ya. Dengan kelebihan yang banyak. Pertama soal desain, ini subjektif banget ya, tergantung orang, tapi saya suka banget dengan desain dari Advan On Push ini. Desainnya tuh elegan dan juga materialnya udah pakai metal, aluminium alloy. Dalam paket penjualannya, mereka juga ngasih gratis strap stainless steel. Udah Bluetooth GPS dan bisa upload ke Strava. Layarnya cakep, udah pakai AMOLED. Dia udah punya storage buat musik, recorder, dan juga bisa connect ke TWS. Dan yang spesial, Advan On Push ini punya AI chat. Mereka ngeklaimnya sih chat GPT ya. Tapi setelah saya cari tahu ternyata bukan chat GPT, ini tuh Jarvis. Dari mana saya tahu itu Jarvis? Ya saya tanya langsung. Sayangnya nggak saya rekam ya dan barangnya udah nggak ada. Jadi saya tanya, kamu chat GPT versi berapa? Dia ngejawabnya bukan chat GPT, tapi katanya saya Jarvis AI. Ya kita tahulah soal marketing ini mah ya. Karena chat GPT jauh lebih populer daripada Jarvis AI. Yang perlu diperhatikan ya dari Advan On Push ini, yang pertama dia layarnya belum 60 Hz, tapi itu nggak terlalu jadi masalah sih menurut saya. Kemudian tidak bisa set goal untuk olahraganya dan tidak ada mode interval. Oke, lanjut ke rekomendasi yang kedua. Saya merekomendasikan di kelas harga ini yang baru aja kemarin kita review, yaitu Halo Solar Ultra. Naik sedikit ya dari Advan On Push harganya, tapi kita dapat beberapa kelebihan yang nggak dimiliki oleh Advan On Push. Seperti refresh rate layar di Halo Solar Ultra ini udah 60 Hz, brightness-nya juga tinggi di 1000 nits, dan data olahraganya lengkap. Udah bisa baca VO2 Max, training load, dan juga recovery. Kemudian di Halo Solar Ultra juga udah bisa set goal yang tadi gak bisa di Advan On Push. Overall, secara keseluruhan Halo Solar Ultra ini mirip ya speknya dengan Advan On Push. Tapi tentu dengan kelebihan yang tadi saya sebutkan. Kamu cuma nambah sedikit aja. Yang perlu diperhatikan dari Halo Solar Ultra ini sama dengan Advan. Yang pertama belum ada mode interval. Yang kedua ukurannya ultra sesuai namanya. Jadi ini smartwatch gede banget nih. 51 sampai 52 mm. Bagi kamu yang punya pergelangan tangan kecil tentu gak bakalan cocok. Kalau saya boleh ngasih opsi kedua ya, opsi kedua bagi kamu yang nyari smartwatch yang mirip-mirip dengan ini di harga yang sama dan juga baru tentunya, kamu bisa pertimbangkan Superkala Active Go. Ini ukurannya gak segede Ultra dari Halo tentunya, tapi fiturnya juga sama-sama lengkap. Oke, kita lanjut ke rekomendasi 1 sampai 2 juta. Nah, di range harga ini sebenarnya saya mau merekomendasikan Redmi Watch 5, jujur aja. Tapi setelah lihat Huawei Fit 3 keluaran tahun kemarin, harga dengan Redmi Watch 5 ini selisihnya dikit ya, sekitar 100 sampai 200 ribu aja. Udah jelas smartwatchnya sama kotak, fiturnya jauh lebih lengkap di Huawei Watch Fit 3. Jadi apa aja tuh untuk rekomendasi range 1 sampai 2 juta? Yang pertama, Amazfit Active 2. Ini Amazfit benar-benar gebrakan ya. Bahkan di video review saya ngasih judul keterlaluan. Karena fitur-fiturnya itu mirip dengan Amazfit T-Rex 3. Harganya setengahnya, fiturnya hampir mirip dengan Amazfit T-Rex 3. Apalagi Amazfit Active 2 datang dengan ukuran yang lumayan kecil ya, 44 mm. Desainnya juga simple, timeless design, dan juga minimalis. Untuk fitur yang paling saya suka tentu Z Flow. Dengan adanya fitur ini tentu Amazfit Active 2 udah bisa voice comment dan juga quick reply.
Quick reply langsung dari jam pakai input suara atau keyboard, atau ada juga mode balas cerdas. Itu jarang kita temukan sih di kelas harga segini. Selain itu data olahraganya juga lengkap, mode interval, AI pacer dan lain-lain tentu ada. Map offline ini juga jarang kita temukan di kelas harganya, dan ada fitur yang jarang juga ya, semuanya jarang di kelas segini, yaitu termometer untuk cek suhu. Tapi tentu gak lepas dari hal yang perlu diperhatikan. Amazfit Active 2 ini punya storage. Dan Amazfit itu gak berani ngasih informasi pasti storage-nya berapa. Katanya sih kecil, kalau saya baca di kolom komentar ya. Karena sekali lagi di web Amazfit sendiri mereka gak ngasih tahu storage-nya berapa. Kalau gitu mah berarti memang kecil ya. Banyak yang bilang storage-nya itu cuma 500 MB doang, gak sampai 1 GB. Ya itu mah bisa nyimpen berapa file atau nyimpen peta offline doang mungkin. Ya udah lanjut aja kita ke rekomendasi yang kedua untuk 1-2 juta. Saya merekomendasikan Mibro GS Explorer. Smartwatch ini juga sama sih, hampir mirip dengan T-Rex 3 fitur-fiturnya. Tapi karena ini bukan dari Amazfit, tentu ada fitur yang tidak bisa mereka tiru. Ya seperti Zepp Flow contohnya. Nah, Mibro GS Explorer ini pada saat video ini dibuat dibanderol di harga 1.680.000-an. Kelebihan dari Mibro GS Explorer tentunya desainnya rugged, jadi ini cocok banget bagi kalian yang suka dengan desain rugged. Standar militer tentunya, kacanya udah pakai Corning Gorilla Glass 3, kemudian bagian bezelnya dia pakai stainless steel 316L. Ini juga sama yang dipakai di Amazfit T-Rex 3 yang katanya tahan korosi. Ketahanan airnya gak main-main, 10 atm, dan dia diklaim udah bisa dibawa air laut. Maksimal sampai kedalaman 30 meter. Brightness-nya juga tinggi di 1500 nit dengan refresh rate 60 Hz, baterainya badak, GPS udah dual band 5 sistem satelit, data olahraga lengkap juga, bisa VO2 max, training load, dan juga recovery time. Dan kabar baik, Mibro sekarang udah bisa Strava dan juga di sini bisa import rute. Jadi kita bisa bernavigasi di mode olahraganya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di Mibro GS Explorer ini soal bobot. Kalau untuk saya pribadi ini lumayan berat ya, bobotnya di 67 gram. Dan udah sih itu aja untuk rekomendasi smartwatch lebaran 2025. Range harga 2 juta mana bang? Jujur tadinya saya mau merekomendasikan Xiaomi Watch S4, tapi setelah lihat GT4 dari Huawei yang sekarang harganya mirip dengan S4, cuma beda dikit doang. Udah sih, jauh mending GT4 aja, meskipun itu keluaran tahun kemarin. Tapi fitur-fiturnya lebih lengkap. Yang bikin saya kecewa banget dari Xiaomi ya, udah HyperOS versi 2 tapi masih belum bisa quick reply. Peningkatan harganya juga gak main-main ya, dari S3 ke S4 ini ngambil untungnya banyak. Ini kayak bukan Xiaomi sih S4. Ini baru pertama kalinya di video rekomendasi gak ada smartwatch Xiaomi. Gimana menurut kamu? Oke, itu dia untuk video rekomendasi Lebaran 2025. Bagi kamu yang memang kebetulan dapat uang THR, dapat rezeki lebih, atau udah nabung pengen beli smartwatch baru atau beli smartwatch pertama, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Sekali lagi, kalau kamu punya pendapat pribadi, rekomendasi smartwatch, boleh tulis di kolom komentar. Selamat berlebaran, selamat liburan, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Thank you.